Pernahkah Anda membayangkan, di saat Anda sedang menunggu kelahiran buah hati dari seorang wanita yang kini ada di sisi Anda, tiba-tiba takdir membawa Anda berhadapan dengan masa lalu yang tak pernah benar-benar selesai? Pagi itu di Jakarta Pusat, di sebuah rumah sakit bersalin yang dingin dengan aroma obat-obatan menusuk hidung, langkah-langkah kaki terdengar terburu-buru. Lampu neon putih di langit-langit menyala terang, memantul di lantai keramik yang dipel. Suasana penuh ketegangan, para keluarga menunggu di kursi panjang, beberapa menggenggam doa, beberapa menunduk menahan gelisah. Di tengah keramaian itu, seorang pria berjas rapi, wajah tegas, namun mata lelah, berjalan cepat sambil menggenggam erat tangan seorang wanita muda berperut buncit. Dialah Ardiansyah, seorang direktur konstruksi berusia 38 tahun, dan di sampingnya Rani Maharani, sekretaris yang kini menjadi pasangan barunya. Sayang, kita masuk ke loket dulu, biar cepat selesai. Suara Ardi terdengar datar tapi terburu. Rani mengangguk pelan. Satu tangannya menahan perut yang semakin berat. Napasnya sedikit terengah, namun senyum tipis ia paksa, seolah ingin meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, hidup seringkali menyimpan kejutan di tikungan yang paling tidak terduga. Saat Ardi menoleh ke arah koridor, sebuah ranjang dorong keluar dari ruang operasi. Perawat mendorongnya perlahan, melewati lorong yang dipenuhi suara langkah dan detak mesin. Di atas ranjang itu, seorang perempuan dengan wajah pucat, rambut hitam diikat sederhana, terbaring lemah namun matanya tetap terbuka, menatap kosong ke langit-langit. Di pelukannya, terbungkus selimut putih bersih, seorang bayi merah mungil baru lahir, matanya terpejam, bibir kecil bergerak seolah mencari hangat. Waktu seakan berhenti bagi Ardi. Nafasnya tercekat, langkahnya terhenti, dan dunia di sekitarnya mendadak senyap, karena perempuan itu bukan orang lain. Dialah Sinta Rahmawati, mantan istrinya. Ardi berdiri kaku, tubuhnya seperti terpaku ke lantai. Kilasan wajah Sinta yang dulu menemaninya melewati malam-malam sederhana di rumah kontrakan lama muncul sekejap di benaknya. Tapi kali ini, yang membuat darahnya berdesir bukan hanya tatapan Sinta yang penuh tenaga meski lemah, melainkan wajah bayi kecil itu. Garis hidung, kening, bahkan lekuk bibir mungilnya semuanya bagai cermin dari masa kecil Ardi sendiri. Seolah waktu memantulkan kembali wajahnya pada sosok mungil itu. Jantung Ardi berdentum keras, seakan hendak meloncat keluar dari dadanya. Ia menelan ludah, suaranya nyaris pecah. Tidak mungkin. Rani yang berdiri di sampingnya mendadak menatap bingung. "Mas, kenapa? Ada apa?" tanyanya sambil menarik pelan lengannya. Tapi Ardi tak menjawab. Matanya masih tertancap pada sosok bayi di pelukan Sinta. Suara mesin monitor dari ruang operasi, suara roda ranjang yang berderit, dan instruksi perawat yang saling bersahutan berubah jadi gema asing di telinganya. Hanya tangisan kecil bayi itu yang terdengar jelas, menembus gendang telinga, menusuk hatinya seperti jarum. Pikiran Ardi kacau. Kenapa Sinta ada di sini? Kenapa dia melahirkan hari ini? Dan yang paling menghantam, kenapa bayi itu begitu mirip denganku? Setiap pertanyaan datang bagai gelombang, membuat dadanya sesak. Seorang perawat lewat cepat, menyebutkan nama. "Keluarga pasien Sinta Rahmawati, silakan tunggu di loket 3. Nama itu jatuh ke telinga Ardi seperti palu godam. Ia terhuyung setengah langkah. Matanya mengikuti ranjang dorong yang membawa Sinta, dan bayi itu menghilang di belokan lorong. "Mas, kita giliran sebentar lagi." Suara Rani memanggilnya lagi, kali ini bernada khawatir, tangannya menahan erat lengan Ardi, tapi Ardi hanya menoleh sekilas, matanya masih bergetar oleh sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Dengan suara serak ia berkata, "Kamu duduk dulu, aku sebentar saja." Ia melepaskan genggaman Rani dan melangkah, setengah berlari, ke arah lorong tempat Sinta dibawa. Udara dari pendingin ruangan menusuk kulit, namun pelipis Ardi dipenuhi keringat dingin. Ia berhenti di depan kaca kecil ruang perawatan, menempelkan dahinya ke permukaan dingin itu. Di dalam,
Ia melihat Sinta berbaring miring, wajah pucat berkilat oleh keringat, namun tangannya erat memeluk bayi yang kini ditempatkan di inkubator sementara. Perawat memeriksa telinga, hidung, lalu menulis sesuatu di kertas. Bayi itu menguap kecil, jari mungilnya menggenggam udara kosong, lalu mengepal, seolah berusaha meraih sesuatu yang tak terlihat. Ardi tak sadar, matanya memanas. Gambar demi gambar dari masa lalu terputar cepat. Malam hujan di kontrakan sempit. Sinta menyodorkan mangkuk sup sederhana sambil berkata, "Makanlah, biar ada tenaga besok kerja." Senyumnya, tatapan matanya, semua kembali menyeruak. Namun kilasan itu beradu dengan gambar lain malam-malam di apartemen mewah bersama Rani, telepon yang sering ia taruh terbalik di meja, langkah kaki yang pulang semakin larut dengan aroma parfum asing, semua berputar, bertabrakan, membentuk simpul rasa bersalah yang menyesakkan dada. Seorang perawat mendekat, menegur pelan. "Pak, ini area terbatas, tidak boleh lama-lama di sini." Ardi tersentak, mundur setengah langkah. Dengan suara parau ia berbisik, saya kenalan dekat." Tapi bahkan telinganya sendiri merasakan betapa rapuh alasan itu. Ponselnya bergetar, layar menyala menampilkan nama Rani. Ia menekan tombol hijau, suara Rani terdengar panik. "Mas, dokter sudah panggil. Kamu di mana? Jangan tinggalkan aku sendirian." Ardi menutup mata, menarik napas panjang. "Kamu masuk dulu, aku akan menyusul," katanya singkat. Ia menutup telepon, namun matanya tak beranjak dari pemandangan di balik kaca. Di balik tirai ruang perawatan, Sinta menggerakkan bibir, membisikkan sesuatu pada bayinya. Ardi tidak bisa mendengar, namun ia bisa merasakan getaran kasih sayang dalam gerakan itu. Ketika perawat menyerahkan kembali bayi ke pelukan Sinta, ia mengecup lembut dahi anaknya. Tak ada bunga, tak ada musik, hanya detak mesin, aroma obat, dan kehangatan seorang ibu yang tak terbeli oleh apapun. Pemandangan itu membuat dada Ardi bergetar hebat. Ia menunduk, menyalakan keran wastafel di lorong, membasuh tangannya dengan air dingin. Cermin di depannya menampilkan wajah seorang pria berusia 38 tahun dengan lingkar mata gelap, kening basah keringat, dan tatapan kosong. Wajah itu bukan direktur berwibawa, melainkan seorang laki-laki yang sedang dilanda ketakutan terbesar, ketakutan menghadapi kebenaran. Langkah-langkah orang lain terus melintas, suara perawat memanggil nama pasien terdengar bersahutan, namun bagi Ardi, dunia hanya berisi satu suara, tangisan bayi yang baru lahir itu. Tangisan pertama yang mengikat, yang mengumumkan sebuah kebenaran tak terbantahkan bahwa masa lalu yang ia kira sudah terkubur kini berdiri tepat di hadapannya, hidup, bernafas, dan memanggilnya dengan cara paling sunyi sekaligus paling lantang. Ardi menatap jam di tangannya. Waktu berjalan lambat, jarum detik seolah menyeret langkah. Ia tahu, setelah ini ia tak lagi bisa berpura-pura. Entah ia melangkah ke pintu pemeriksaan bersama Rani, atau ia kembali ke ruang perawatan Sinta keduanya, sama-sama pintu menuju kenyataan yang akan mengubah segalanya. Napasnya tercekat, dan di dadanya satu kalimat berdengung. "Kalau bayi itu benar darah dagingku, apa aku siap menanggungnya?" Dan di titik inilah, cerita kita benar-benar dimulai. Pernahkah Anda berdiri di sebuah persimpangan, hanya berjarak beberapa langkah, namun setiap langkah yang dipilih bisa mengubah seluruh jalan hidup Anda? Itulah yang dirasakan Ardi pagi itu. Di satu sisi lorong, papan petunjuk bertuliskan, "Ruang pemeriksaan kehamilan, tempat Rani sedang menunggu giliran untuk diperiksa dokter kandungan." Di sisi lain, pintu kayu dengan jendela kaca kecil menuju ruang perawatan pasca persalinan, tempat Sinta, mantan istri yang baru saja melahirkan, berbaring lemah sambil menggendong bayi yang wajahnya bagai cermin dirinya sendiri. Dua pintu, dua dunia. Dan dua hati yang menunggu, satu karena masa kini, satu lagi karena masa lalu yang enggan pergi. Ardi berdiri di tengah lorong, tubuhnya kaku, napasnya tak teratur. Keringat dingin membasahi tengkuk meski pendingin ruangan menyala penuh. Ia menoleh ke arah ruang pemeriksaan, mendengar suara perawat memanggil nama pasien,
lalu menoleh ke pintu perawatan pasca persalinan, melihat bayangan samar tubuh Sinta dari balik tirai, dadanya berdegup kencang, seolah-olah seluruh dunia menuntutnya memilih, padahal ia bahkan belum siap mengakui apa yang hatinya sudah tahu. Ponselnya kembali bergetar. Pesan dari Rani, "Mas, aku takut. Dokter sebentar lagi panggil. Cepatlah." Ardi menggenggam telepon itu erat, tapi matanya tetap melekat pada jendela kecil itu. Dan tepat saat itulah, seorang perawat keluar sambil mendorong kereta bayi kecil dengan selimut putih di atasnya. Ardi tanpa sadar melangkah maju. "Boleh saya melihat sebentar?" Suaranya bergetar. Perawat menatap jam tangannya, lalu menurunkan kereta sedikit, memberi Ardi kesempatan. Di balik selimut putih itu, mata bayi mungil itu terbuka setengah, bulat hitam menatap langsung ke arah Ardi. Hanya sepersekian detik, namun bagai selamanya. Ardi merasakan dadanya diremas. Pandangan itu, meski tanpa kata, terasa seperti panggilan darah yang tak terbantahkan. Bibir kecil bayi itu meringis, lalu jari mungilnya bergerak, seolah ingin menggenggam sesuatu. Ardi hampir mengulurkan jarinya, namun cepat menariknya kembali. Ia tahu ada batas yang tak bisa ia langgar di ruang rumah sakit ini. "Pak, saya harus membawa bayi ini ke ruang observasi," suara perawat membuyarkan lamunannya. Ardi mundur setengah langkah, mengangguk, bibirnya gemetar. "Terima kasih," ucapnya lirih. Kereta bayi itu perlahan menghilang di tikungan, meninggalkan kekosongan yang menusuk dada. Ardi berdiri di sana, menempelkan punggung ke dinding dingin lorong. Ia tahu Rani sedang menunggu di balik pintu lain. Ia tahu tanggung jawabnya sebagai suami baru, tapi ia juga tahu, hatinya baru saja mengakui sesuatu yang selama ini ia abaikan, bayi itu adalah darah dagingnya. Langkah-langkah terburu-buru mendekat. Rani muncul dari arah ruang pemeriksaan, wajahnya pucat, mata penuh tanda tanya. "Mas, kenapa kamu lama sekali? Aku panik sendirian." Suaranya meninggi. Ia kemudian melihat ke arah papan nama di pintu pasca persalinan, nama Sinta Rahmawati terpampang jelas di daftar pasien. Seketika tatapannya berubah, mata Rani melebar, bibirnya bergetar, seolah potongan puzzle yang tercecer kini tersusun dengan jelas. Ia menoleh cepat ke arah Ardi, suaranya rendah namun penuh kemarahan. "Jadi, ini alasanmu menghilang?" Ardi terdiam. Kata-kata tercekat di kerongkongan. Bagaimana ia bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan baru saja ia sadari? Udara di lorong mendadak padat, seakan setiap oksigen lenyap, menyisakan hanya ketegangan yang bisa meledak kapan saja. Pintu ruang perawatan terbuka sedikit, seorang perawat keluar membawa catatan. Dari balik pintu, suara tangisan bayi terdengar samar, nyaring dan murni. Suara itu menusuk ke dalam telinga Rani. Ia membeku, matanya beralih ke wajah Ardi. "Jangan bilang, itu anakmu," ucapnya parau. Ardi menutup mata sesaat, dadanya naik turun cepat. Ia ingin berkata, tidak, ingin menenangkan Rani, tapi tubuhnya menolak berbohong. Tangisan bayi itu sudah menjawab segalanya. Rani menutup mulut dengan telapak tangan, menahan sesuatu antara marah dan takut. Ia mundur selangkah, matanya basah. "Mas, aku ini sedang mengandung anakmu, kenapa aku harus melihat pemandangan ini?" Suaranya pecah, namun ia berusaha menahan diri agar tidak berteriak di depan semua orang. Ardi melangkah maju, mencoba meraih tangannya, tapi Rani menepis keras. "Jangan sentuh aku dulu, aku butuh tenang." Lalu ia berbalik, berjalan cepat ke arah ruang pemeriksaan, meninggalkan Ardi di lorong panjang itu sendirian, diapit dua pintu yang seolah menutup rapat tanpa memberi jalan keluar. Ardi menatap punggung Rani yang menghilang, lalu menoleh ke pintu perawatan. Tirai masih tertutup, suara tangisan bayi perlahan mereda, berganti keheningan yang justru membuat hati Ardi makin berisik. Dua pintu itu berdiri hanya beberapa langkah, tapi jaraknya terasa seperti dua dunia yang tak mungkin disatukan. Ia berdiri lama, dadanya sesak, lalu menunduk,
menyadari bahwa apapun yang akan ia putuskan setelah hari ini, hidupnya tak akan pernah sama. Pernahkah Anda menyaksikan dua dunia bertabrakan tepat di depan mata Anda, tanpa bisa mencegah, tanpa bisa lari? Di ruang pasca persalinan yang seharusnya penuh keheningan dan doa, ketegangan justru membeku di udara. Tirai baru saja dibuka untuk memberi jalan seorang perawat, dan di ambang pintu itu, 3 pasang mata bertemu. Sinta terbaring lemah di ranjang. Wajah pucatnya masih basah keringat, namun lengannya kokoh memeluk bayi mungil yang baru beberapa jam keluar dari rahimnya. Bayi itu, Fatli Anugrah, tidur tenang, nafasnya teratur, pipinya kemerahan. Di sisi pintu berdiri Ardi, tubuh tegak tapi gemetar halus, matanya terpaku pada anak itu. Dan beberapa langkah di belakangnya, Rani muncul dengan wajah tegang, matanya tajam seperti pisau, menusuk ke setiap detail yang ia lihat terutama bayi kecil itu. Keheningan menggantung, seolah seluruh ruangan menunggu siapa yang akan bicara pertama kali. Rani melangkah maju, suaranya rendah tapi penuh racun. Jadi, ini alasanmu menghilang? Jadi benar, bayi itu milikmu, Mas Ardi? Bibirnya bergetar, bukan hanya karena marah, tapi juga karena takut kehilangan sesuatu yang ia genggam mati-matian. Ardi ingin menjawab, namun suaranya lenyap, dadanya naik turun, napasnya berat, seperti tercekik oleh pilihan yang tak bisa ia hindari. Ia melirik Sinta wanita yang dulu pernah ia tinggalkan yang kini menatapnya dengan sorot mata tenang namun penuh luka. Sinta menarik napas dalam, lalu berkata pelan, suaranya serak namun jelas, "Aku tidak memanggilmu ke sini. Aku tidak pernah minta kau datang, yang pergi dulu adalah kau. Kalau sekarang kau berdiri di sini, itu pilihanmu sendiri." Kata-katanya sederhana, tapi menusuk dalam, seperti belati yang ditancapkan tanpa teriakan. Rani tersentak, wajahnya merah padam. "Kau pikir aku akan percaya? Kau pikir kau bisa membawa kembali dia hanya dengan bayi ini? Kau salah besar, Sinta." Suaranya meninggi, membuat perawat di sudut ruangan menoleh. Namun Sinta tetap tenang, hanya mengusap lembut kepala bayi dalam pelukannya. "Aku tidak menarik siapapun kembali," katanya datar. "Aku hanya melahirkan anakku. Kalau dia kembali, itu karena dia sendiri. Aku tidak pernah meminta." Kata-kata itu membuat udara semakin berat. Rani memandang Ardi dengan mata basah. "Mas, katakan sesuatu, jangan diam saja. Aku ini mengandung anakmu, kenapa kau berdiri di sini, melihat bayi orang lain, seakan-akan itu darah dagingmu?" Ardi menutup mata, jari-jarinya mengepal. Akhirnya ia bersuara, rendah, nyaris berbisik, "Kalau bayi itu memang anakku, aku harus tahu, aku harus bertanggung jawab." Kalimat itu jatuh seperti petir. Rani mundur setapak, seolah dunia runtuh di depannya. "Tanggung jawab? Jadi kau lebih memilih dia? Lebih memilih bayi itu? Sementara aku di sini membawa anakmu juga?" Suaranya pecah, air mata mulai jatuh di pipi. Ardi ingin mendekat, ingin meraih tangannya, tapi langkahnya terhenti. Karena tepat saat itu, pintu kembali terbuka. Bu Retno, perawat senior yang sejak awal mendampingi Sinta, masuk dengan sebuah map coklat di tangannya. Tatapannya menyapu ruangan, lalu berhenti pada Ardi. "Pak Ardi," suaranya tenang namun tegas, "sebelum Anda saling menuduh, sebaiknya lihat dulu apa yang seharusnya Anda tahu sejak lama." Ia menyerahkan map itu ke tangan Ardi. Dengan jari bergetar, Ardi membuka satu persatu lembaran di dalamnya. Laporan pemeriksaan, hasil USG, catatan dokter kandungan, semua tercatat rapi. Matanya berhenti pada tanggal lebih dari 8 bulan lalu. Saat itu, ia dan Sinta masih resmi suami istri. Saat itu, ia masih tinggal serumah dengannya, sebelum semua hancur karena perselingkuhan. Ardi membeku. Matanya menyapu ke layar USG hitam putih yang menampilkan titik kecil berdenyut janin 5 minggu. Dan di kolom nama ayah tertulis kosong. Dadanya dihantam kenyataan yang tak bisa ia tolak, bayi ini memang anaknya.
Sinta telah hamil bahkan sebelum perceraian, sebelum ia benar-benar pergi, tangannya gemetar, map hampir terjatuh. Bibirnya bergetar, suaranya parau, "Ya Tuhan, jadi selama ini, kau sudah mengandung." Tatapannya bergeser ke arah Sinta, yang hanya diam menatapnya, mata bening namun tegar. Bu Retno menambahkan dengan suara pelan. "Dia tidak pernah bilang pada Anda, Pak. Karena dia tahu saat itu Anda sudah bersama orang lain. Dia tidak ingin anak ini jadi tali pengikat. Dia memilih pergi, diam-diam, dengan harga diri." Ardi terhuyung, menahan diri agar tidak jatuh. Setiap kata Bu Retno bagai cambuk di punggungnya. Ingatannya berputar ke hari Sinta meletakkan kotak kayu berisi cincin pernikahan di meja, lalu pergi tanpa menoleh. Waktu itu ia pikir Sinta hanya menyerah karena lelah. Tapi ternyata, di dalam tubuhnya sudah ada kehidupan kecil yang berdenyut. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ardi menutup wajah dengan kedua tangan, bahunya berguncang. Sementara itu, Rani berdiri terpaku, wajahnya pucat, menatap bergantian antara Ardi, Sinta, dan bayi mungil itu. "Jadi benar, bayi itu, darah dagingmu?" Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Tak ada yang menjawab, karena jawaban sudah tertulis jelas di lembaran kertas yang masih tergenggam di tangan Ardi. Keheningan panjang membungkus ruangan. Hanya suara napas bayi kecil itu yang terdengar, halus namun nyata, seolah menegaskan bahwa di balik pertarungan kata-kata orang dewasa, ada jiwa yang sama sekali tak bersalah. Ardi perlahan menurunkan tangannya dari wajah, menatap Rani dengan mata sembab. "Aku salah besar. Aku telah meninggalkan rumahku. Meninggalkan dia. Padahal di rahimnya sudah ada anakku." Suaranya pecah, tapi jujur. Rani menggigit bibir, menahan tangis. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi tubuhnya lemas. Lalu, "Aku ini siapa, Mas?" Katanya akhirnya, suara penuh getir. "Aku yang mengandung anakmu juga? Apa aku hanya bayangan? Apa aku hanya pelarian?" Ardi ingin menjawab, tapi kata-kata lenyap di tenggorokannya. Ia tahu, apapun yang ia ucapkan sekarang hanya akan menyakiti. Sinta menghela napas panjang, lalu bersuara pelan. "Aku tidak minta dia kembali. Aku hanya ingin membesarkan anakku dengan tenang. Kalau kau merasa bertanggung jawab, lakukanlah dengan cara yang benar. Tapi jangan jadikan anak ini bahan perebutan ego kalian." Suaranya tegas meski tubuhnya lemah. Ruangan kembali sunyi. Pertarungan kata-kata berakhir, tapi luka yang ditinggalkan jauh lebih dalam daripada teriakan. Ardi menunduk, air mata jatuh ke lantai. Ia merasakan seluruh dunia menutup di sekelilingnya. Pertarungan dalam sunyi ini lebih mematikan daripada ribuan kata kasar. Karena di dalamnya terkandung satu kebenaran telanjang, ia telah gagal sebagai suami, dan hampir gagal sebagai ayah. Namun di balik rasa hancur itu, sebuah tekad kecil mulai tumbuh, ia tidak akan lari lagi. Tidak untuk Sinta, tidak untuk bayi mungil itu, dan juga tidak untuk Rani yang sedang mengandung. Ia harus menghadapi semuanya. Pernahkah Anda mencoba menggendong bayi yang baru lahir untuk pertama kalinya? Tubuhnya begitu kecil, napasnya begitu halus, membuat tangan Anda gemetar karena takut menjatuhkannya. Begitulah yang dirasakan Ardi pagi itu, saat Bu Retno menyorongkan bungkusan selimut putih ke lengannya. "Pak, coba pegang kepalanya, jangan biarkan lehernya terkulai," ucap Bu Retno lembut. Ardi menelan ludah, jari-jarinya kaku. Namun perlahan ia menaruh kedua telapak tangan di bawah tubuh mungil itu. Bayi itu meringis, lalu mengerjap matanya, menatap sekilas wajah pria yang kini gemetar seperti anak kecil belajar menulis. Di kursi sebelah, Sinta memperhatikan. Wajahnya masih pucat pasca operasi, tapi matanya penuh cahaya aneh campuran lelah, bangga, dan sedikit waspada. "Kepalanya harus ditopang lebih tinggi," katanya pelan. Ardi buru-buru menyesuaikan, lalu merasakan sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Bayi itu terasa seperti bagian dari dirinya yang hilang lalu kembali. Setiap gerakan kecil,
Setiap tarikan napas seakan sinkron dengan detak jantungnya. "Anak ini sudah punya nama?" tanya Ardi, suara bergetar. Sinta menatap lama ke arah bayi, lalu menoleh pada Ardi. "Aku memikirkannya semalaman sebelum operasi. Aku ingin menamainya Fadli Anugrah." Bibirnya mengucapkan pelan, tapi matanya berkaca-kaca, karena dia adalah anugerah, meski lahir dari kisah yang penuh luka. Ardi mengulang perlahan, seakan mengecap setiap huruf. "Fadli Anugrah." Suaranya pecah, matanya panas. Ia mengusap lembut pipi mungil itu, lalu berbisik, "Selamat datang, Fadli. Maafkan ayah yang terlambat." "Oi!" Tangis kecil tiba-tiba pecah dari mulut bayi itu, nyaring namun suci. Ardi tersentak, lalu refleks mengguncang pelan tubuh mungil itu agar tenang. Sinta tersenyum samar, mengulurkan tangan untuk membantu. "Dia lapar. Taruh di sini," katanya sambil menunjukkan posisi menyusui. Ardi menyerahkan perlahan, lalu duduk di kursi samping ranjang, menatap tak berkedip ketika Fadli mencari puting ibunya dan menyusu dengan lahap. Di luar pintu, Rani berdiri terpaku, tangan menutup mulutnya. Ia menyaksikan dari celah kaca kecil. Suaminya, pria yang selama ini ia percaya hanya miliknya, duduk setia di samping wanita lain, menatap penuh cinta pada bayi yang jelas-jelas mirip dirinya. Dadanya sesak, matanya panas. Ia menggenggam erat perutnya sendiri, seakan mengingatkan diri, "Aku juga mengandung anaknya, aku juga berhak." Saat Ardi keluar sebentar untuk membeli susu formula yang diminta perawat, Rani langsung menemuinya di lorong. Wajahnya tegang, suaranya rendah namun tajam. "Mas, aku hanya ingin satu hal darimu, jangan pernah tinggal semalam pun di sisi mereka. Aku tidak sanggup melihatmu terbagi." Ardi terdiam, menatap mata istrinya itu. "Ran, aku tidak bisa memungkiri Fadli adalah darah dagingku, tapi aku juga tidak akan meninggalkanmu. Aku akan bagi waktuku, siang untuk dia, malam untukmu." Suaranya berusaha tenang, tapi justru terdengar getir. Rani menggeleng, matanya basah. "Aku bukan perempuan sekuat itu, Mas. Kau kira aku bisa tidur tenang mengetahui suamiku menimang bayi dari perempuan lain di siang hari, lalu pulang ke pangkuanku di malam hari? Aku hamil, aku rapuh, dan kau meletakkan pedang di atas kepalaku setiap hari." Suaranya pecah, air mata jatuh di pipinya. Ardi ingin meraih bahunya, tapi Rani mundur. "Kalau kau ingin bertanggung jawab, lakukan. Tapi jangan lupa, di rahimku juga ada darahmu. Kalau kau kehilangan aku, jangan salahkan siapa-siapa." Setelah berkata begitu, Rani berbalik, berjalan cepat ke ruang tunggu. Ardi berdiri di lorong, jantungnya berdentum sakit. Ia merasa seperti seorang pria yang harus membangun dua rumah di dua tempat berbeda, tapi hanya memiliki satu tubuh untuk menempatinya. Napasnya berat, namun saat ia kembali masuk ke ruang perawatan dan melihat Sinta menatap lembut pada Fadli, tangis bayi yang reda di pelukannya, tekadnya kembali menyala. Hari-hari berikutnya, Ardi belajar hal-hal yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia belajar mengganti popok, meski awalnya tangannya kaku dan hampir saja membuat selimut kotor. Sinta menahan tawa melihat wajah kikuknya. "Tidak begitu, Mas, taruh tisu dulu, baru pasang yang baru." Ardi mengangguk, mencoba lagi, sampai akhirnya berhasil. Ia juga belajar menidurkan Fadli dengan cara menggendong sambil mengayun pelan, menghitung napas bayi itu seolah sedang membaca irama jantungnya sendiri. Malam hari, setelah seharian membagi waktu antara Sinta dan Rani, Ardi pulang dengan tubuh letih, tapi anehnya ia merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Setiap kali Fadli menatapnya dengan mata bulatnya, setiap kali Rani menaruh tangannya di perut dan berkata, "Bayiku bergerak," ia merasa seluruh dunianya kini bergantung pada dua kehidupan kecil itu. Namun di balik semua itu, rasa bersalah tetap mengintai. Sinta tetap menjaga jarak, meski membiarkan Ardi membantu. Rani tetap penuh curiga, meski berusaha bertahan.
Dan Ardi tahu, ia berjalan di atas tali tipis. Setiap langkah salah bisa menjatuhkan salah satu dunia yang ia cintai. Suatu sore, ketika ia sedang menidurkan Fadli, bayi itu tiba-tiba membuka mata dan mengeluarkan suara lirih, "Ba," hanya satu suku kata, samar, mungkin tak jelas. Tapi bagi Ardi, itu bagai panggilan dari langit. Ia terdiam, matanya berkaca-kaca, lalu menangis sambil tertawa kecil. "Ya, nak. Aku di sini, aku ayahmu." "Ai." Sinta tertegun mendengar suara itu. Matanya basah, tapi ia cepat menunduk, menyembunyikan emosi. Dia hanya mengoceh, katanya pelan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu itu adalah panggilan pertama anaknya kepada ayahnya. Ardi menatap bayi itu lama, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh lari lagi, tidak kali ini." Pernahkah Anda merasakan hati Anda terbelah dua? Seolah ada dua rumah yang sama-sama menunggu, namun hanya satu tubuh yang bisa hadir? Itulah yang kini dialami Ardi. Pagi hari, ia memarkir mobilnya di gang sempit Matraman, membawa tas berisi susu bubuk, popok, dan baju bayi. Sinta baru saja keluar dari kamar kos kecil, rambutnya diikat sederhana, wajahnya masih pucat pasca operasi, tapi tangannya cekatan menerima barang-barang itu. "Letakkan di atas meja saja, Mas," katanya pelan. Ardi menurut, matanya menyapu ruangan mungil dengan dinding tipis, ranjang kecil, sebuah lemari besi tua, dan noi kayu kecil yang ia kirim diam-diam. Fadli tidur nyenyak di noi itu, tubuhnya mungil terbungkus selimut tipis. Ardi mendekat, menyentuh lembut tangan kecil yang mengepal, lalu tersenyum samar. "Dia semakin mirip aku," gumamnya lirih. Sinta tidak menjawab, hanya memandangi dari jauh, matanya penuh pertahanan. Hari itu, Sinta hendak mengurus akta kelahiran. Di kantor kelurahan, ia berdiri dengan map berisi surat lahir dari rumah sakit. Petugas menanyakan data ayah, Sinta menunduk lama, pena di tangannya bergetar. Ardi yang berdiri di sampingnya menatap penuh harap. "Tulis saja namaku, jangan biarkan dia bertanya suatu hari nanti tanpa jawaban." Suaranya rendah, tulus. Sinta menutup mata sejenak, lalu perlahan menulis, "Ardiansyah" di kolom nama ayah. Setelah menandatangani, ia menyerahkan berkas, lalu berjalan keluar tanpa berkata banyak. Namun saat itu, ia tahu, Fadli kini diakui, bukan hanya sebagai anaknya, tapi juga anak seorang ayah yang pernah meninggalkannya. Di sisi lain kota, Rani hamil semakin besar. Malam itu, ia duduk di sofa apartemen mewah Citra Grand Residence, tangannya mengelus perut sambil menunggu Ardi pulang. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Begitu pintu terbuka, Ardi masuk dengan wajah letih, aroma parfum bayi masih melekat di bajunya. Rani langsung tahu dari mana ia pulang. "Mas, sampai kapan seperti ini?" tanyanya pelan, tapi nadanya penuh luka. Ardi duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Ran, aku tidak ingin ada yang terabaikan. Kau istriku, kau sedang mengandung. Tapi Fadli juga darah dagingku. Aku tidak bisa berpura-pura dia tidak ada." Rani menarik tangannya, menahan air mata. "Kalau aku bukan istrimu, mungkin aku akan pergi. Tapi aku sudah terlanjur mencintaimu. Aku hanya ingin satu hal, jangan biarkan aku merasa sendirian." Kata-kata itu menusuk Ardi lebih dalam daripada teriakan. Ia meraih bahunya, memeluk pelan. "Aku janji, aku akan tetap di sisimu. Kita akan lalui ini bersama." Bulan berganti, dan akhirnya hari kelahiran Rani tiba. Di rumah sakit, ia berteriak kesakitan, tangan menggenggam erat lengan Ardi. "Mas, jangan lepas aku," suaranya pecah. Ardi mengangguk, matanya basah, sampai tangisan bayi perempuan memenuhi ruangan. Dokter mengangkat bayi mungil dengan pipi merah jambu. "Selamat, bayi perempuan sehat." Ardi menatap, jantungnya berdentum. Rani tersenyum lemah, air mata bercampur peluh. "Namanya Aisyah Nur Cahaya," ucapnya pelan. Ardi mengulang, "Nur Cahaya, cahaya hidupku."
Ia mencium kening putrinya, merasakan hangat yang berbeda tapi sama kuat dengan saat pertama kali menyentuh Fadli. Kini, dua rumah menampung dua anak kecil. Di kos sederhana Matraman, Sinta menggendong Fadli sambil menyanyi pelan menina bobokan. Di apartemen mewah, Rani menatap Aisyah yang tidur dinoi dengan lampu malam berwarna lembut. Dua dunia berbeda, tapi dihubungkan oleh satu sosok pria yang berusaha hadir di keduanya. Awalnya, semua berjalan kaku. Ardi membagi waktunya ketat, pagi mengurus urusan Fadli, siang ke kantor, sore menemani Rani periksa kandungan atau membeli perlengkapan bayi. Namun seiring waktu, ritme itu mulai membentuk pola baru. Ia belajar bahwa cinta tidak harus dibatasi dinding rumah, tapi bisa menyebar jika hati ikhlas. Hari Minggu sore, Ardi mengajak Sinta dan Fadli keluar ke Taman Suropati. Fadli sudah bisa merangkak, tertawa kecil saat meraih mainan. Tak lama, Rani juga datang dengan Aisyah dalam gendongan. Awalnya suasana kaku. Sinta menunduk, Rani mendekap bayinya erat. Tapi saat Fadli mendekati Aisyah dan menyodorkan boneka kecil, suasana mencair. Aisyah menggenggam boneka itu, matanya berbinar. Kedua bayi itu tertawa bersama, suara mereka seperti musik yang meluruhkan dinding kebencian orang dewasa. Ardi duduk di bangku taman, menatap kedua anaknya bermain. Air matanya jatuh diam-diam. Ia menoleh kedua wanita di sisinya. Kalian tidak harus saling menyukai. Tapi tolong, demi mereka, jangan saling menyakiti. Suaranya lirih, namun jelas. Sinta menatap Fadli, lalu mengangguk pelan. Aku tidak ingin anakku tumbuh dengan kebencian. Rani menghela napas panjang, memandang Aisyah. Aku tidak bisa melupakan semuanya. Tapi demi anakku, aku akan belajar menahan diri. Matahari sore menebar cahaya keemasan, menyorot ke wajah dua bayi yang saling bersentuhan tangan. Saat itu, dunia seolah memberi tanda bahwa meski rumah mereka terpisah, cinta yang menyatukan mereka tetap satu. Foto keluarga tak resmi itu tercipta ketika seorang fotografer jalanan lewat dan menawarkan jasa. Awalnya canggung, tapi akhirnya mereka setuju. Ardi duduk di tengah, Fadli di pangkuannya, Aisyah di pelukan Rani, dan Sinta di samping dengan senyum tipis. Kamera berbunyi klik, menangkap momen langka, sebuah keluarga dengan dua rumah, namun satu cinta yang sama. Di malam hari, ketika Ardi memandang foto itu di layar ponselnya, hatinya terasa lega sekaligus berat. Ia tahu jalan masih panjang. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia percaya satu hal, cinta bisa terbagi, tapi tanggung jawab tidak boleh dibagi. Itu harus utuh, penuh, setiap hari. Pernahkah Anda membayangkan sebuah keluarga yang tidak hidup di bawah satu atap, tapi tetap berjalan beriringan demi anak-anak? 5 tahun sudah berlalu sejak hari penuh tangisan dan luka itu. Kini Fadli berusia 6 tahun, rambutnya dipotong rapi, mata bulat jenaka yang penuh rasa ingin tahu. Aisyah, adiknya dari ibu berbeda, berusia 5 tahun, wajah manis dengan pipi cubi yang selalu membuat orang ingin mencubit. Mereka berdua kini bersekolah di tempat yang sama, sebuah sekolah dasar negeri di Jakarta Pusat yang halaman depannya dipenuhi bendera merah putih berkibar gagah. Pagi itu lonceng pertama berbunyi, halaman sekolah dipenuhi tawa riang anak-anak. Fadli dengan penuh percaya diri menggandeng tangan Aisyah. Ayo, cepat, jangan ketinggalan barisan, ucapnya polos. Aisyah mengangguk, berlari kecil mengikuti kakaknya. Dari kejauhan, 3 orang dewasa memperhatikan mereka. Ardi duduk di kursi panjang orang tua, di sebelah kirinya Sinta, di sebelah kanannya Rani. Mereka tidak banyak bicara, tapi sesekali bertukar senyum tipis, tanda kesepakatan sunyi bahwa demi anak-anak mereka mampu duduk berdampingan tanpa pertengkaran. Usai upacara, anak-anak bubar ke kelas. Dalam keramaian itu, Fadli tiba-tiba berlari kembali ke arah Ardi, menarik lengan ayahnya dengan wajah penuh pertanyaan polos. Ayah,
Kenapa aku dan Aisyah tidak tinggal di rumah yang sama seperti teman-temanku dengan adiknya? Pertanyaan sederhana itu jatuh bagai batu ke dalam dada semua orang dewasa yang mendengar. Rani tercekat, Sinta menunduk, dan Ardi pun berlutut, menatap mata putranya dengan penuh kesungguhan. Karena rumah kita berbeda, nak, tapi cintanya tetap sama. Kau punya 2 rumah, artinya kau punya 2 tempat untuk pulang, 2 tempat untuk dicintai. Fadli termenung sebentar lalu tersenyum. Kalau begitu aku bisa dapat 2 piring nasi goreng ya? Yah. Semua tertawa, ketegangan pun mencair. Bahkan Rani dan Sinta saling pandang sejenak dan tersenyum samar. Kadang jawaban anak-anak lebih sederhana daripada ribuan kalimat orang dewasa. Sore harinya, mereka kembali berkumpul di Taman Suropati. Fadli dan Aisyah bermain sepeda kecil, tawa mereka memenuhi udara. Ardi berjalan di belakang, kedua tangannya siap menahan jika salah satu terjatuh. Di bangku taman, Rani dan Sinta duduk berdampingan, tatapan mereka sama-sama tertuju pada anak-anak. Rani menghela napas panjang. Aku tidak bisa melupakan semuanya, Sin, tapi aku tidak ingin membiarkan kebencian meracuni Aisyah. Sinta menoleh, suaranya lembut, aku pun sama. Kita mungkin tidak akan pernah menjadi sahabat, tapi setidaknya kita bisa menjadi 2 ibu yang menjaga satu hal, hati anak-anak tetap bersih. Ardi kembali duduk, wajahnya letih tapi matanya tenang. Terima kasih, kalian sudah cukup kuat untuk menahan semua ini. Aku sadar, dulu aku membuat luka yang dalam. Tapi lihatlah mereka, ia menunjuk Fadli dan Aisyah yang saling tertawa, mereka adalah alasan kita harus terus berjalan. Beberapa bulan kemudian, saat acara keluarga di sekolah, seorang fotografer menawarkan untuk mengambil foto bersama. Awalnya semua canggung, tapi akhirnya mereka setuju. Fadli berdiri di tengah memegang tangan Aisyah, Ardi berdiri di belakang, sementara Sinta dan Rani berdiri di sisi kanan dan kiri. Klik. Kamera mengabadikan bukan hanya gambar, tapi juga sebuah janji sunyi. Mereka bukan lagi musuh, melainkan orang tua dari 2 jiwa polos yang hanya membutuhkan kasih sayang. Tahun-tahun berikutnya, pola itu semakin mengakar. Setiap akhir pekan, anak-anak kadang menginap di rumah Sinta, kadang di apartemen Rani. Setiap ulang tahun mereka rayakan bersama, bukan pesta besar, tapi kue sederhana, lilin kecil, dan tawa anak-anak yang selalu jadi pusat perhatian. Perlahan, luka yang dulu menganga berubah menjadi bekas yang tak lagi menyakitkan. Suatu malam, setelah mengantar Fadli kembali ke kos Sinta, Ardi berdiri di balkon apartemennya menatap langit Jakarta yang dipenuhi lampu kota. Ingatannya kembali ke masa lalu. Malam saat ia berbohong, menutup telepon dengan gugup, meninggalkan rumah penuh kehangatan demi sesuatu yang ia kira lebih indah. Kini ia tahu, tidak ada yang lebih berharga daripada 2 panggilan polos, ayah, dari bibir Fadli dan Aisyah. Ardi tersenyum tipis, menutup matanya. Ia akhirnya mengerti, kebahagiaan bukanlah memaksa memperbaiki apa yang telah pecah, melainkan membangun cara baru untuk tetap bersama, meski dengan 2 pintu berbeda. Dan mungkin, Anda juga bisa merasakan makna itu sekarang. Cinta sejati bukan tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan siapa yang berani menurunkan ego demi senyum anak-anak. Karena pada akhirnya, merekalah yang menjadi jembatan, yang membuat kita bertahan, yang mengajarkan arti rumah bukan sekadar dinding dan atap, melainkan tempat di mana kita pulang untuk dicintai. Kalau kisah ini membuat hati Anda ikut bergetar, jangan lupa tinggalkan komentar agar kita bisa saling berbagi pengalaman. Tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna berikutnya dari cerita yang menyentuh. Karena di setiap kisah, selalu ada pelajaran tentang cinta, kesabaran, dan pengorbanan yang bisa menguatkan kita semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, tempat di mana air mata dan senyuman kembali berjalan beriringan.